Terakhir untuk hari ketiga dalam pekan webinar Siang Molek 2016, sini sudah siap Ibu Anita Rahayu, MSI. Beliau adalah asisten ahli di Universitas Bina Nusantara, lahir di Surabaya 18 Februari 1988, di mana mengambil pendidikan untuk S1-nya di Institut Teknologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan statistik, dan lanjut lagi juga di institusi yang sama, Institut Teknologi 10 November Surabaya, mengambil statistik. Dan di sini Ibu Anita sudah ikut beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan silabus, effective teaching plan, jurnal online, lecturing procedure and operational, article package for social science, reflection on teaching and learning, dan banyak lagi pelatihan yang sudah diikuti. Dan di sini Ibu Anita memiliki pengalaman dalam mengajar di beberapa mata kuliah, yaitu statistika, teori probabilitas, statistika probabilitas, applied statistik, teknik sampling, analisis kuantitatif, analisis data kategorik, dan lain sebagainya. Dan di sini Ibu Anita juga aktif dalam pengembangan bahan ajar yang berkaitan dengan statistika. Dan di sini Ibu Anita juga sudah memiliki beberapa pengalaman dalam bidang penelitian, pemantauan data kehadiran mahasiswa di Universitas Bina Nusantara menggunakan grafik pengendali, pembuatan grafik pengendali berdasarkan prinsip komponen analisis, dan beberapa penelitian lainnya. Dan di sini sudah juga beberapa artikel yang sudah diterbitkan di Journal of International Conference on Science, Engineering, and Mathematics, Chemistry, and Physics di tahun 2013 dengan judul artikel Identification of Climate Change with Generalized Extreme Value Distribution Approach. Dan kemudian di tahun 2012 juga karya ilmiahnya, jurnal yang masuk dalam USR Journal of Research and Method in Education dengan judul Data Monitoring of Student Attendance at Bina Nusantara University Using Control Charts. Dan juga di tahun 2013 ada Journal of Mathematics and Statistics Maximum Livelihood Estimation for Spatial Urban Model. Dan terakhir di tahun 2015 yang diterbitkan oleh Procedia Computer Science dengan judul Developing Information System of Attendance and Facebook Status for Binus University Lecturer. Oke. Untuk penelitian Ibu Anita Rahayu berjudul Pengembangan Bahan Ajar Statistika Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Bina Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Anita untuk melakukan pemaparan. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dono sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Meskipun di sini saya sebagai pembicara di sesi terakhir pada siang hari ini ya Bapak Ibu, tapi semoga Bapak Ibu tetap semangat. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan penelitian hibah yang didanai oleh Siang Molek tentang pengembangan bahan ajar statistika berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan jarak jauh Universitas Bina Nusantara. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pendahuluan atau latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Kemudian yang kedua tentang tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitiannya, yang keempat adalah analisis data dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan, saran, dan tindak lanjut dari penelitian ini. Bapak Ibu telah ketahui bahwa pada saat ini perkembangan TIK atau yang biasa disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat pesat sekali. Perkembangan ini bisa kita lihat dari berbagai bidang, misalnya dalam bidang pemerintahan, kemudian dalam bidang ekonomi, bisnis, sehingga bermunculan beberapa istilah, misalnya e-government, kemudian ada e-commerce, dan lain sebagainya.
Tapi di sini saya memfokuskan untuk penelitian dalam dunia pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang memanfaatkan sistem e-learning demi meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. Nah, salah satu PTS yang telah menyelenggarakan online learning berupa PJJ atau yang biasa disebut dengan pendidikan jarak jauh adalah Universitas Bina Nusantara. Hal ini dapat dilihat pada surat keputusan nomor 146 /O/2014. Oleh karena itulah saya mengambil judul penelitian ini. Kemudian rumusan masalahnya ada dua yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana manfaat bahan ajar berbasis TIK yang sudah dibuat untuk mata kuliah statistika. Jadi di sini saya fokuskan untuk mata kuliah statistika. Yang kedua, bagaimana manfaat bahan ajar berbasis TIK yang sudah dimodifikasi dari bahan ajar yang pertama. Tujuannya, yang pertama, menghasilkan bahan ajar statistika dan kajian pemanfaatnya bagaimana. Dan yang kedua, dari modifikasi bahan ajar statistika tersebut, bagaimana kajian pemanfaatannya. Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka saya pilih hanya satu topik dalam mata kuliah statistika, yaitu topik uji hipotesis. Saya memilih topik ini karena mayoritas mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam memahami topik tersebut. Yang dimaksud bahan ajar sebelum dimodifikasi adalah bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu. Tapi kalau setelah dimodifikasi, itu saya ubah ke dalam bentuk Adobe Flash. Kemudian tinjauan pustakanya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu di mana Universitas Bina Nusantara itu. Universitas Bina Nusantara itu merupakan salah satu PTS yang berpusat di Jakarta. Kemudian Universitas Bina Nusantara itu yang menyelenggarakan PJJ yang pertama. Sejak tahun 2014, BINUS telah melakukan pembelajaran dengan sistem online learning. Apa itu sistem online learning? Merupakan metode pembelajaran online bagi mahasiswa yang tidak ingin terikat dengan jadwal dan tempat tertentu. Jadi di sini kebanyakan mahasiswa dari online learning itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja, sehingga tidak terikat oleh jadwal dan tempat tertentu. Akan tetapi mahasiswa itu harus melakukan tatap muka atau face to face untuk melaksanakan ujian. Jadi tidak semuanya online, tapi ada face to face-nya juga. Melalui surat keputusan nomor 146 tahun 2014, BOL atau yang biasa disebut BINUS Online Learning, itu merupakan PTS pertama yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan PJJ. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 6 pertemuan tatap muka, kemudian ada 10 pertemuan online dan 1 kali ujian. Yang warna biru itu adalah 6 pertemuan tatap muka. Tatap mukanya ada onsite. Onsite itu artinya kita datang ke kelas atau face to face. Kemudian yang kedua adalah menggunakan video conference. Video conference-nya kebetulan sama ini menggunakan Jisoo Webex. Kemudian 10 pertemuan online, ini ada self-learning, artinya belajar mandiri. Kemudian ada forum diskusi dan tugas. Dan yang terakhir adalah 1 kali ujian. Mungkin di sini saya bisa buka LMS-nya. Di sini Bapak Ibu saya akan buka LMS dari PJJ di Universitas Bina Nusantara. Jadi di sini adalah LMS atau Learning Management System yang digunakan di Bina Nusantara untuk khususnya online learning. Di sini bisa saya masukkan emailnya dan passwordnya. Di sini saya hanya menampilkan atau memaparkan sedikit tentang LMS-nya.
Dalam penelitian ini saya memilih tahun 2016 periode yang 1 untuk semester ganjil. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya hanya mengajar mata kuliah statistika untuk tahun 2016 semester ganjil periode 1, dan di sini bisa dilihat untuk nama mahasiswanya, kemudian berapa jumlahnya, forumnya, topiknya, dan selanjutnya. Di sini course activities-nya, kemudian ada evaluation, topik, forum, ada video conference, classmate, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya fokus ke topiknya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa topik dari session 1 sampai dengan session 16 sesuai dengan PPT yang tadi, tapi saya hanya mengambil satu session. Alasannya karena di sini kan ada banyak session, dan satu session yang saya ambil itu merupakan materi yang mayoritas mahasiswa itu kesulitan dalam memahami materi tersebut, yaitu session ke-12. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang LMS-nya. Kembali ke PPT saya tadi. Kemudian ini adalah tampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini yang saya tampilkan adalah yang 2016 periode 2, tapi pada semester yang sama. Kemudian di sini saya menggunakan kuesioner atau angket yang digunakan untuk mengukur seberapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa untuk bahan ajar statistika yang sudah dimodifikasi. Oleh karena itu, instrumen tersebut atau kuesioner tersebut harus diukur ketepatannya sehingga hasilnya valid. Kemudian ketepatan pengukuran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tentang uji validitas. Uji validitas itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang uji validitas. Uji validitas itu uji yang bertujuan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Instrumen yang dimaksud di sini adalah kuesionernya. Ini menurut UMAS sekarang tahun 2006. Kemudian, instrumen yang valid itu berarti instrumen yang mampu mengukur mengenai apa yang akan diukur. Ini mungkin untuk perhitungannya saya skip dulu. Kemudian uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Konsistensi di sini misalkan si A menjawab pertanyaan dengan jawaban A. Misalkan kuesioner itu diulang pada lain waktu, apakah hasilnya akan konsisten atau tidak, itu diuji dengan uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Salah satu metodenya itu menggunakan nilai alpha Kronberg. Alpha Kronberg itu di atas 0,7, berarti alat ukur tersebut itu sudah dikatakan reliable. Ini bisa diringkas seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa yang pertama itu adalah unreliable dan unvalid. Artinya kalau unreliable itu titik pengamatan satu dengan yang lainnya itu jauh. Kalau yang unvalid itu artinya titik pengamatan yang satu dengan targetnya di tengah sini itu juga jauh. Kalau yang unreliable tetapi valid itu maksudnya unreliable itu berarti titik pengamatan satu dengan titik pengamatan yang lain itu jaraknya jauh, tapi di sini valid. Kenapa? Karena acak atau secara random. Kemudian yang 3 adalah reliable but not valid, dan yang terakhir adalah reliable dan valid. Artinya di sini titik pengamatannya itu random dan mendekati target atau titik tengahnya. Nah, di sini saya akan jelaskan metodologi penelitiannya. Datanya itu bisa diperoleh dari data primer hasil kuesioner terhadap 33 mahasiswa yang sedang mengikuti program PJJ di semester ganjil
2016 periode 1 di Universitas Bina Nusantara. Kemudian, selain hasil kuesioner, saya juga menggunakan hasil pretest dan posttest. Di sini saya gunakan instrumennya yaitu bahan ajarnya, statistika berupa PowerPoint, kemudian untuk topik uji hipotesis. Yang kedua adalah kuesioner, soal pretest, dan yang terakhir adalah soal posttest. Soal pretest ini saya gunakan untuk mahasiswa yang belum menggunakan bahan ajar yang sudah dimodifikasi. Tapi kalau post-test itu berarti mahasiswa tersebut sudah menggunakan bahan ajar yang sudah dimodifikasi terus diberikan soal post-test bagaimana hasilnya. Kemudian data dikumpulkan melalui studi dokumen, pengamatan, kuesioner, pretest, dan post-test. Di sini, ini adalah tampilan untuk bahan ajar statistika yang belum dimodifikasi ya Bapak Ibu. Bentuk filenya seperti PPT, atau PowerPoint. Kemudian di sini adalah bahan ajar statistika yang bentuknya sudah dimodifikasi. Di sini saya menggunakan program Adobe Flash. Metodologinya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya sedikit. Yang pertama tentang uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang kedua yaitu statistika deskriptifnya bagaimana. Yang ketiga pengujian hipotesis. Yang keempat tentang analisis frekuensi untuk data hasil kuesioner. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Di sini semoga bisa terlihat untuk angket atau kuesionernya ya Bapak Ibu. Ini saya buat, saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu minat terhadap bahan ajarnya. Yang kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, bahasa. Dan yang terakhir adalah tampilan. Jadi di sini ada sekitar 17 item pertanyaan atau 17 butir pertanyaan. 17 butir pertanyaan inilah yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya dari 33 mahasiswa yang digunakan sebagai sampel penelitian dalam. Kemudian ini adalah hasil uji validitasnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau untuk nilai korelasinya mungkin nggak saya jelaskan secara detail karena ada perhitungannya sendiri. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa keputusannya adalah valid semuanya. Artinya butir pertanyaan dalam 17 itu pertanyaannya adalah valid dan mengukur aspek atau variabel yang sama. Jadi maksudnya di sini variabel-variabel 17 itu dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Misalkan salah satu item pertanyaan ada yang tidak valid, maka satu item pertanyaan itu harus dikeluarkan dalam kuesioner tersebut dan harus dilakukan pengukuran ulang. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah uji validitas untuk bahan ajar yang sudah dimodifikasi, hasilnya sama, valid semuanya. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan software SPSS dan Minitab ya Bapak Ibu. Nilai alpha Cronbach-nya sebesar 0,784 dan yang sudah dimodifikasi sebesar 0,744. Artinya kuesioner yang sudah dibuat itu atau yang sudah disebarkan kepada 33 mahasiswa itu sudah menunjukkan hal yang reliable, artinya untuk mengukur berulang kali. Kemudian di sini adalah statistika deskriptifnya. Di sini adalah statistika deskriptif untuk nilai pretest dan posttest. Bapak Ibu bisa dilihat di sini statistika deskriptifnya di sini mendekati kurva yang simetris, artinya sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Kemudian ini untuk yang pretest dan yang satunya adalah untuk yang posttest. Di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk yang posttest kecenderungannya mengarah ke ekor yang sebelah kanan. Artinya untuk nilai posttestnya itu lebih banyak yang sebelah kanan, di atas mendekati 100. Kemudian ini untuk yang ini disebut dengan diagram box plot. Box plot itu digunakan untuk melihat apakah terdapat outlier dalam suatu pengamatan. Outlier itu apa? Outlier itu adalah pengamatan yang menyimpang atau keluar dari batas atas dan batas bawah. Di sini dapat kita lihat ada satu outlier, yaitu pada data post-test. Ini hasil kuesionernya. Ini saya rangkum
dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran untuk sebelum dimodifikasi. Yang menjawab setuju sebesar 379 jawaban. Ini bukan mahasiswa ya Bapak Ibu, tapi di sini adalah 379 jawaban. Kemudian di sini ada 55 jawaban tidak setuju. Di sini ada 127 jawaban sangat setuju. Kebetulan di sini hasilnya tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju karena tidak ada yang berwarna ungu. Kemudian di sini adalah bedanya kalau yang tadi sebelum dimodifikasi, kalau yang ini sesudah dimodifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa 400 jawaban itu sangat setuju. Jadi ada peningkatan ya Bapak Ibu untuk jawaban yang sangat setuju. Di sini bisa saya rangkum yang sangat setuju dari 127 ke 400 jawaban. Kemudian yang setuju 379 sampai 145, berarti di sini ada penurunan. Kemudian yang tidak setuju itu 55 sampai kepada 16. Jadi dari gambar 46 ini dapat kita lihat bahwa bahan ajar sebelum dan sudah modifikasi itu mahasiswa mengalami peningkatan hasil belajar untuk yang sesudah dimodifikasi. Karena di sini jawaban untuk yang sangat setuju itu lebih besar atau mengalami peningkatan. Kemudian di sini selain uji validitas dan reliabilitas, saya lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis itu dilakukan untuk melihat apakah nilai rata-rata post-testnya itu lebih besar daripada nilai rata-rata pretest untuk 33 mahasiswa PJJ di periode 1 semester ganjil 2012. Kemudian ini saya olah dengan menggunakan software Minitab. Software Minitab bisa open source ya Bapak Ibu. Di sini dapat dilihat bahwa nilai statistik uji T-nya itu sebesar minus 14,49 dan p-value-nya sebesar 0. Karena nilai p-value ini kurang dari alfa di sini saya gunakan alfanya sebesar 5%, maka dapat disimpulkan tolak H0. Artinya nilai rata-rata sesudah menggunakan bahan ajar statistika yang sudah dimodifikasi itu lebih besar daripada nilai rata-rata yang sebelum dimodifikasi. Berarti ada peningkatan nilai rata-rata ya Bapak Ibu untuk penilaian rata-rata bahan ajarnya. Di sini adalah analisis yang terakhir yaitu analisis frekuensi untuk data hasil kuesioner. Di sini saya simpulkan A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai dengan D17. Di sini sebesar, misalkan saya contohkan sebesar 65,75% responden sangat setuju bahwa bahan ajarnya itu memberikan motivasi atau ketertarikan pada responden untuk belajar. Ada 17 item pertanyaan. Nah, dari analisis data dan pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama yaitu bahan ajar yang sebelum dimodifikasi itu menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Kemudian rata-rata pretest itu lebih rendah daripada nilai rata-rata post-test. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengujian hipotesis yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Untuk saran dan tindak lanjut, kemungkinan di sini kan banyak mahasiswa yang sudah bekerja, jadi artinya mahasiswa itu butuh penerapan contoh dalam kelas nyata. Misalkan dengan berbagai bentuk animasi sehingga mahasiswa itu lebih mudah tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian ada beberapa penulisan dan penjelasan rumus yang bahan ajarnya yang sudah ada di PPT itu ada yang kurang sesuai. Jadi mungkin butuh revisi atau perbaikan untuk bahan ajarnya sendiri sehingga mahasiswa itu lebih jelas untuk mempelajarinya. Selain itu, faktor yang tidak kalah penting adalah dosennya itu harus dapat menyampaikan materi dengan jelas dan mudah diikuti oleh mahasiswa. Kemudian setelah pada akhir sesi, mungkin dosen dapat memberikan kuis kepada mahasiswa. Kuis itu bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Di sini kan saya belum melibatkan ahli media, ahli bahasa, dan para ahli lainnya yang terkait dengan bidangnya. Mungkin untuk penelitian selanjutnya itu dapat melibatkan ahli-ahli yang terkait dengan bidangnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk
semuanya. Tempat dan waktu saya kembalikan kepada moderator Pak Dona. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan Bu Anita dari beberapa peserta di sini. Ya. Di sini yang pertama Pak Darum Budianto nih. Sebenarnya Pak Darum ini sedikit butuh penjelasan dari Ibu. Ini bahan ajarnya ini yang di bagian mananya nih, spesifiknya seperti apa? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Lukman Baharam yang berkaitan, Ibu menguji validasi bahan ajar berbasis TIK-nya seperti apa nih? Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, bahan ajar apa yang digunakan untuk penelitian ini ya Pak? Maksudnya seperti itu? Iya betul, spesifik bentuknya seperti apa? Boleh saya share screen kembali ya Pak ya? Silakan. Iya, boleh saya share screen kembali ya Pak ya? Jadi di sini saya kembali ke LMS-nya atau Learning Management System ini adalah sistem yang selalu kita pakai dalam perkuliahan online. Di sini ada related LO. LO artinya adalah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada subtopik, ada books, supporting material, dan lain-lainnya. Nah, bahan ajar yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar di materialnya ini, PPT-nya. Saya ambil satu topik ya Bapak Ibu untuk uji hipotesis. Mungkin saya downloadkan biar lebih jelas. Nah, ini pertanyaan dari Bapak, bahan ajar apa yang dipakai. Jadi bahan ajar yang sebelum dimodifikasi adalah bahan ajar ini yang saya tampilkan di share screen-nya. Seperti ini. Dalam bentuk PowerPoint. Berarti kalau ada 16 sesi, berarti ada 16 PowerPoint atau 16 PPT bahan ajar dalam LMS tersebut. Apa sudah jelas untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak ya? Oke. Baik. Ya. Jadi memang materinya Pak Darum Budianto ini adalah materi yang sudah disiapkan Bu Anita dan diupload ke dalam LMS yang disiapkan oleh BINUS. Dan di sini yang ditentukan adalah apa yang dijadikan bahan penelitian adalah materi berupa PowerPoint-nya, gitu Bu ya? Iya Pak. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini mengapa Ibu memilih bahan ajar berbasis TIK nih? Bagaimana Ibu menguji validasi bahan ajar berbasis TIK dan faktor-faktor apa yang harus dikontrol dalam pelaksanaan pembelajaran nih? Iya, terima kasih. Yang pertama, alasannya mengapa saya memilih bahan ajar berbasis TIK, karena pada saat ini kita tahu ya Bapak Ibu, perkuliahan online learning atau e-learning itu sangat perkembangannya sangat pesat sekali. Kebetulan untuk beberapa periode atau beberapa semester ini saya juga mengajar e-learning, jadi saya ambil salah satu bahan ajar, yaitu bahan ajar statistika khususnya yang sesuai dengan bidang saya, seperti itu. Oke. Untuk yang kedua, Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Iya, ini faktor-faktor apa saja yang harus dikontrol nih pada pelaksanaan pembelajarannya, Ibu? Faktor-faktornya. Iya. Di sini kan kita kebanyakan perkuliahannya secara online, Pak. Tatap mukanya itu hanya di beberapa sesi-sesi tertentu. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang harus dikontrol agar kita semua mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Faktor-faktornya itu bisa kita lihat misalkan tingkat kecurangan mahasiswa, Pak. Di sini kan ada yang namanya assignment-nya itu ada individu dan ada tim. Jadi tingkat kecurangan mahasiswa itu kemungkinan sangat tinggi untuk pembelajaran online learning seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, para dosen, khususnya dosen yang mengajar e-learning itu harus mengkoreksi betul-betul hasil jawaban dari mahasiswa secara individu atau secara tim. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Petri Priyatni dari SMA Plus 2 Banyuasin nih. Ya. Pertanyaannya, Ibu Anita bisa tolong dijelaskan software yang digunakan untuk menghitung t-test
tadi ada Ibu mengatakan ada software yang bisa diakses itu apa ya? Kemudian seberapa efektif bahan ajar yang Ibu Anita gunakan dalam PJJ ini? Software yang digunakan untuk t-test atau uji T tadi sudah saya jelaskan, saya jelaskan sedikit lagi. Uji T itu digunakan untuk pengujian hipotesis untuk dua kelompok sampel yang berpasangan atau individu. Kebetulan di sini adalah sampel saya berpasangan. Kenapa? Ada pretest dan ada post-test. Jadi sampelnya itu berpasangan. Di sini bisa saya share screen ya Pak softwarenya. Ya silakan Ibu. Iya. Iya, halo Ibu Anita. Iya Pak, saya lagi Oh, ya. membuka software Minitab-nya dulu. Maaf, untuk yang Minitab 17 ternyata sudah trial ya Bapak Ibu. Saya coba lagi yang lainnya. Ini nggak bisa buka Minitab ya Pak Dona ya? Minitab di share screen aja Bu, langsung itu di minimize dulu PowerPoint-nya, nanti bisa dibuka lagi tab baru. Itu tampil share screen semuanya kok. Tampil. Iya, ini sudah saya coba. Sebentar saya coba lagi. Iya Pak, nggak bisa. Iya, PDF itu ditutup dulu, di close dulu, terus kemudian dibuka ininya. Yang bahan paparannya ditutup dulu. Oke, sudah saya tutup. Ya, kemudian di share screen lagi. Tutup nggak bisa Pak. Tetap nggak bisa ya, oke. Iya. Iya, jadi Ibu menggunakan software apa Bu? Bisa disebutkan saja. Iya, di sini kebetulan saya menggunakan software Minitab yang terbaru, yaitu Minitab 17 ya Bapak Ibu. Di sini softwarenya itu open source. Selain Minitab, itu bisa menggunakan software SPSS. Oke, jadi Bapak Ibu, aplikasi yang digunakan adalah Minitab yang terbaru, aplikasi software itu open source ya Bu ya. Dan kemudian di sini Bu Rita juga menggunakan SPSS juga. Nah ini ada juga, ini pertanyaan sama nih dengan Bapak Eka Firdaus nih. Untuk statistik, jadi selain SPSS tadi Bu Anita sudah sampaikan ya Pak Firdaus bahwa aplikasinya software digunakan adalah Minitab ya. Software namanya Minitab. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Made Sutawan. Nah, ini penasaran nih dengan PJJ-nya BINUS ini. Untuk mahasiswa PJJ ini dari daerah mana saja nih, dan kemudian berapa kali dilaksanakan tatap muka? Apakah atau semuanya dilakukan secara online? Ya. Terima kasih pertanyaan dari Bapak, siapa Pak Dona? Pak Made Sutawan. Iya, Pak Made. Mahasiswa di PJJ Universitas Nusantara ini mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian di sini kita juga membangun yang namanya BULC. BULC itu singkatan dari BINUS Unit Learning Center. Jadi mahasiswa yang jauh-jauh dari kampus pusatnya BINUS di Jakarta itu bisa mendatangi BULC terdekat di daerahnya masing-masing. Tapi di sini BINUS hanya sementara ada BULC Palembang, Semarang, dan Malang. Sementara hanya ada 3 BULC.
kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya bisa mendirikan BUMC di setiap daerah atau di setiap kota di Indonesia. Jadi mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus pusat di Jakarta seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini sebenarnya sudah saya jelaskan ada 16 sesi. Saya share lagi ya Pak supaya jelas. Ya, silakan. Ya. Di sini Bapak Made bisa lihat warna yang merah itu menunjukkan sesinya dari sesi 1 sampai sesi 16 Bapak Ibu. Kemudian di yang pojok paling kanan itu warna hijau itu artinya 1 kali ujian. Jadi dalam 1 periode ini kita menghitungnya 1 periode itu hanya ada 1 kali ujian Bapak Ibu. Kemudian di sini yang warna kuning itu adalah di situ keterangannya online, mungkin di display Bapak Ibu kurang jelas, saya bacakan di sini keterangannya adalah online, maksudnya mahasiswa dan dosen hanya mengikuti diskusi di forum yang ada di LMS tersebut. LMS-nya yang sudah saya jelaskan sedikit tadi di awal. Kemudian yang warna biru di situ adalah pertemuan tatap muka, tapi tatap mukanya dibagi dengan 2 Bapak Made. Yang pertama yaitu onsite. Onsite itu artinya dosen dan mahasiswa datang ke kelas untuk bertatap muka secara langsung atau face to face. Di sini hanya ada 2 onsite di kelas. Kemudian yang video conference, di sini ada 4 kali video conference dengan antara dosen dan mahasiswa. Untuk video conference-nya kebetulan sama dengan Siamolek, kita menggunakan Ciso Webex. Kemudian untuk yang pertemuan online-nya ada 10, itu meliputi self-learning, kemudian ada forum discussion-nya, dan tugasnya. Tugasnya juga dibagi 2, Bapak. Ada tugas individu dan ada tugas tim. Seperti itu. Semoga jawaban saya sudah jelas untuk Bapak Made khususnya. Ya, seperti itu jawabannya Pak Made Setiawan. Mungkin Bapak tertarik ini untuk ikut kuliah juga di Bina Nusantara, ya kelas online ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Edi Hasanuddin, ini sharing experience-nya nih. Pak Edi ini pernah mengikuti e-learning juga waktu S2 di Mercu Buana, dan dengan menggunakan menjalankan sistem ini, sistem telepon binus itu perlu biaya besar, nah seperti itu. Dan ternyata Pak Edi ini juga menggunakan Edmodo seperti itu. Nah, ini apa bedanya nih Bu Anita antara aplikasi LMS yang ada sekarang ini, satunya yang banyak, yang gratis ini, dengan sistem yang ditawarkan di BINUS, di BINUS seperti itu? Tadi sistem Edmodo ya Pak maksudnya Pak ya? Ya, Edmodo, ada Kuiper, tadi sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, itu apa plus minusnya nih ketika kita menggunakan sebagai siswa ikut di kelas yang ditawarkan BINUS, ataupun juga di sana siswa yang ingin masuk di kelas yang LMS yang gratis itu, seperti itu. Bedanya apa? Oh, ya. Kalau untuk sistemnya sendiri, perbedaan LMS yang di BINUS itu dengan sistem yang lain, misalnya Edmodo, kemudian tadi Kuiper School. Kebetulan saya juga belum mempelajari Pak tentang Edmodo, Kuiper School dan sebagainya. Saya juga baru belajar tadi, dan alhamdulillah bisa menambah wawasan saya tentang Kuiper School dan lain sebagainya. Jadi saya secara pribadi belum bisa membandingkan kelebihan atau kekurangan antara LMS ini dengan sistem yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau ingin bertanya langsung dengan Bu Anita? Nanti akan kami berikan akses agar Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Nah, ini ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, baik, saya dapat simpulkan saja seperti itu Bu Anita ya. Jadi di sini Bu Anita melakukan pengembangan bahan ajar statistik berbasis TIK, di mana Bu Anita ini mengambil salah satu dari mata kuliahnya, dan di sini materi yang dijadikan bahan penelitian adalah berupa materi yang
yang diberikan itu PowerPoint dan lain sebagainya dalam kelas Ibu Anita, dan ternyata di sini bahwa sangat baik sekali seperti itu, di mana dalam pembelajaran secara online ini sebagai seorang dosen pun harus mempersiapkan seperti itu dan harus mengantisipasi jika ada siswa yang mencontek atau sebagainya. Jadi benar-benar didesain sedemikian rupa seperti itu Bu Anita ya. Baik dari sistem maupun juga materi bahan ajar yang disampaikan, yang disiapkan oleh dosen. Baik Ibu Anita, ada salam untuk Bapak Ibunya yang sudah hadir di sini, ada kata-katanya? Oh ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Simul Siamolik yang sudah memberikan dana kepada saya khususnya untuk kelancaran penelitian ini, dan saya tidak lupa untuk kepada Bapak Herman selaku pembimbing saya yang membimbing saya dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar, dan rekan-rekan peneliti yang lain. Semoga penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja, semoga kita dapat melakukan penelitian di tahun-tahun selanjutnya. Oke, baik Ibu Anita, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih kepada seluruh para peneliti yang telah melakukan pemaparan pada hari ini dari pagi sampai sore hari ini. Kami harapkan dapat menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Baik, banyak hal yang bisa dipelajari hari ini. Ada Kuiper School, tadi ada Movie Maker seperti itu, dan ada Excel Learning, dan di terakhir ditutup oleh Ibu Anita bagaimana Binus University melaksanakan pendidikan jarak jauhnya dan mengangkat salah satu mata kuliah yaitu statistik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Pekan webinar Siamolik 2016 belum berhenti sampai hari ini. Hari ini berhenti. Besok akan ada lagi pembicara. Akan tersedia 2 room dan setiap roomnya ada 4 pembicara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa besok. Salam.